أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى حبيب قلوب العالمين سيد المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan kali ini kita masih diberi taufik untuk bisa bersama-sama melanjutkan perkuliahan kita ini. Salam dan salawat semoga tercurahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada ahlul bait beliau, para ma'sumin salamullah alaihim ajma'in. Mudah-mudahan kita semua kelak memperoleh syafaat dari beliau-beliau, amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini kita masuk pada sesi yang kelima tentunya dalam perkuliahan kita, yaitu fikih akhlak, dimana pada kesempatan ini kita akan membahas tentang birrul walidain, tentunya dalam pandangan fikih akhlak. Pertama-tama ya tentu kita akan mengawali pembahasan kita ini dengan menjelaskan tentang pengertian daripada birrul walidaini. Tentu di dalam kesempatan kali ini atau dalam tema kita kali ini, birrul walidain, yaitu berbuat baik, tentu kita akan berhadapan dengan kata yaitu ihsan, karena ya berdasarkan ayat-ayat Al-Quran, wabil walidaini ihsana, itu menggunakan kata ihsan, sehingga di sini kita akan mencoba untuk melihat kata ihsan ini. Nah, ihsan secara leksikal atau secara bahasa itu adalah bentuk masdar yang berarti berbuat baik, dan sebagai kebalikan atau lawan daripada ihsan ini yaitu ya berbuat tidak baik atau berbuat jahat. Ihsan tentu bisa berupa hal-hal yang sifatnya lahiriah, bisa jasmania, dan bisa berupa hal-hal yang rohania atau batinia lah, atau dalam perkataan dan perbuatan, atau ya dalam sifat-sifat hati. Ihsan ya berarti berbuat baik, bisa berarti berbuat baik, bisa juga bergaul baik dengan orang lain. Dan ihsan ini ya kalau dalam banyak kasus ya itu merujuk pada tutur kata yang lembut, santun, dan bukan hanya itu, tapi juga disertai dengan sikap kasih sayang dan penuh kebaikan lah, yang tentunya hal tersebut menunjukkan kebaikan dan cinta, dan juga menunjukkan menghindari tutur kata yang sifatnya kasar, yang kemudian akan melahirkan semacam kebencian. Nah, ihsan ini diwujudkan dengan ya bisa dengan harta dan perbuatan baik. Oleh karena itu, ihsan adalah tindakan yang terpuji. Tindakan yang terpuji. Nah, masih berkaitan dengan pengertian daripada ihsan. Ihsan dianggap sebagai konsep moral umum yang dapat dikatakan bahwa semua perbuatan baik dapat diklasifikasikan di bawah dua payung keadilan dan ihsan, sebagaimana misalnya dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nahl. Di sini kita tidak mengutip ayatnya,
teman-teman bisa merujuk, di mana di sana Allah berfirman, sesungguhnya Allah itu memerintahkan kepada keadilan dan ihsan. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Kalau tidak salah seperti itu bunyi ayatnya. Nah, tentu makna ihsan ini, makna umum ihsan itu ya luas sekali dan ya mencakup semua atau seluruh perbuatan atau tindakan yang sifatnya yang bernilai positif dan juga bernilai moral. Itu pengertian yang sifatnya umum ya. Kalau ihsan dalam pengertian khusus itu berarti yaitu ya memberi kepada orang lain seperti kebaikan yang diberikan kepada orang tua, saudara, orang fakir, orang miskin dan sebagainya. Bukan berarti kerendahan hati, melainkan pemberian pelayanan. Ihsan kadangkala berarti berbuat baik, dan kadangkala ihsan itu berarti berbuat baik kepada orang lain, dan yang dimaksud di sini adalah makna kedua itu, yaitu apa? Yaitu berbuat baik kepada orang lain. Nah, itu beberapa ya pengertian ya terkait dengan ihsan, penjelasan tentang ihsan. Dan tentunya karena kata ihsan ini mungkin sudah sering kali kita dengar dan tidak asing di telinga kita, maka ya hal dari segi pengertiannya itu sudah bisa kita tebak, sudah bisa kita pahami apa yang dimaksud dengan ihsan itu sendiri. Nah, kita coba akan menelusuri atau istilahnya menjelaskan tentang hukum berbuat baik ini, berbuat baik kepada kedua orang tua yang kita istilahkan di sini birrul walidain. Apakah yang namanya birrul walidain ini? Tentunya dalam tinjauan atau perspektif iki ini itu adalah sesuatu yang masuk dalam kategori hukum-hukum taklif itu seperti apa? Tentu kalau kita mau bagi di sini sebenarnya ada dua perspektif ya terkait dengan hal tema kita ini, di mana perspektif yang pertama itu adalah bahwa berbuat baik kepada kedua orang tua itu hukumnya wajib. Jika misalnya meninggalkannya, artinya tidak berbuat baik itu akan membahayakan, akan merugikan kedua orang tua kita. Nah, ini perspektif yang pertama, bahwa kalau misalnya berbuat baik itu kepada orang tua wajib jika meninggalkannya akan membahayakan mereka itu. Nah, kembali kita lihat bahwa ihsan adalah hukum moral dan emosional dan tidak bertentangan dengan kewajiban fikih amar ma'ruf dan nahi mungkar. Akan tetapi kedua hukum tersebut harus dipatuhi, dan seseorang ya tidak boleh menghindari kewajiban berbuat baik atau ihsan dengan dalih amar ma'ruf nahi mungkar, kecuali misalnya jika itu adalah kasus orang kafir harbi yang diperlakukan dengan keras ya. Isi ajakan berbuat baik atau ihsan itu sama antara wajib dan nadm.
yakni jika meninggalkan ihsan ya, disertai dengan tindakan atau perbuatan zalim misalnya, juga misalnya pemutusan hubungan kekerabatan dan menyakiti orang tua, maka ihsan itu akan menjadi sesuatu yang diwajibkan kalau hal itu ya menimbulkan persoalan-persoalan yang barusan kita isyaratkan itu. Dan jika tidak, maka ya hukumnya bisa bersifat mustahab. Nah itu, jadi berbuat baik itu juga bergantung kepada apa istilahnya, atau ihsan itu ya, kalau misalnya kita tinggalkan itu akan berdampak buruk, dan pada kondisi itu akan menimbulkan masalah. Nah, yang menguatkan kemungkinan ini adalah terkait dengan bahwa berbuat baik itu hukumnya mustahab. Yang menguatkan kemungkinan ini atau asumsi ini adalah bahwa ayat ini tidak memerintahkan dua hal. Yang satu memerintahkan berbuat baik, dan yang lain melarang berbuat jahat dan menyakiti. Tetapi ia hanya memerintahkan satu hal, yaitu ihsan. Ya, meskipun misalnya dalam ayat-ayat lain ada ungkapan bahwa ya penggunaan dua hal itu bukan hal yang tidak mungkin. Sebagai contoh misalnya, wabil walidaini ihsana wala taqul lahuma uff wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Nah, dan kedua hal itu, yang pertama adalah mustahab untuk bersikap baik kepada kedua orang tua, dan yang kedua adalah larangan mendurhakainya. Nah, itu perspektif yang pertama yang tentunya perlu kita perhatikan. Nah, di sini selanjutnya adalah seperti apa perspektif yang kedua terkait dengan wajib tidaknya berbuat baik kepada kedua orang tua. Nah, ihsan atau kita terjemahkan sebagai berbuat baik itu kepada kedua orang tua, artinya adalah berbuat kebaikan. Dan ihsan ini atau berbuat kebaikan ini berada di luar pengertian ihsan secara moral, wajib dan diatur oleh akal, karena dalam ayat-ayat tersebut disebutkan bahwa ihsan atau berbuat baik kepada orang tua bersamaan dengan perintah tauhid dan larangan syirik. Itu kalau kita perhatikan ayat-ayatnya itu. Oleh karena itu ya, ihsan atau berbuat baik kepada kedua orang tua itu merupakan kewajiban syar'i, wujubus syar'i, dan anak atas anak istilahnya, bagi anaknya. Ihsan ini bisa kita merujuk kepada beberapa sumber yang disebutkan di sini. Nah, tentu sebelum kita masuk pada hal-hal yang lebih jauh, di sini kita mengutip istilahnya, mengutip ya ungkapan beberapa ulama lah, sebagai sebuah contoh saja. Misalnya kita
Saya sebutkan di sini dari Mirza Qumi, beliau menuliskan bahwa Islam bukanlah syarat kewajiban berbuat baik kepada kedua orang tua. Bahkan jika kedua orang tua itu kafir sekalipun, misalnya ya, seseorang tetap harus berbuat baik kepada mereka. Ini bisa kita lihat dalam Jami'us Syatat fi Ajwibatis Su'alat daripada Mirza Qumi. Ini adalah salah satu ungkapan dari seorang ulama besar fuqaha, Mirza Qumi itu sahib Qawanin, tidak salah itu pemilih. Nah, untuk itu ya kita akan coba melihat beberapa ayat dan mungkin nanti ada juga riwayat-riwayat yang coba kita ungkapkan, di mana di sini ayat yang pertama yang disebutkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 83, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, wabil walidaini ihsana, dan biasa diterjemahkan secara bebas yaitu apa? Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Nah, ini adalah wabil walidain ya, kalau kita mau lihat mungkin secara ini sepintas di sini tidak di ihsana, wabil walidaini ihsana. Itu ayat yang pertama. Ayat yang kedua yaitu yang disebutkan di dalam surah An-Nisa, wa'budullah wa la tusyriku bi syai' wa bil walidaini ihsana. Ini juga ya menunjukkan tentang keharusan, di mana terjemahannya itu adalah sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, dan seterusnya. Nah, ya sebagaimana yang sebelumnya juga disyaratkan di sini kan, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Di sini ya disebutkan bersama dengan persoalan penyembahan Tuhan, menyembah Allah, tidak menyekutukan, lalu kemudian wabil walidaini ihsana. Begitu wabil walidaini ihsana ini memiliki posisi yang cukup urgen, cukup penting, sehingga di dalam ayat ini diposisikan atau disebutkan bersama dengan persoalan-persoalan tauhid, dan ini menunjukkan sebuah posisi yang cukup penting dan sangat-sangat menentukan. Juga kita coba lihat ayat yang ketiga. Banyak sekali ayat-ayat yang menyebutkan tentang birrul walidaini, itu berbuat baik kepada kedua. Wa wassaynal insan biwalidayhi ihsana, dan kami telah memerintahkan manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Nah, ini ayat yang ketiga yang setelahnya memerintahkan untuk berbuat baik atau ihsan kepada kedua orang tua. Masih juga dalam Al-Quran, dalam ayat atau dalam surah Al-An'am ini ayat 151 juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, Qul ta'alau atlu ma hurrima rabbukum alaikum alla tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Ini lagi-lagi dikaitkan atau disebutkan bersamaan dengan persoalan-persoalan tidak menyekutukan Allah, di
Mana katakanlah, marilah ku bacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu, yaitu janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, dan berbuat baiklah terhadap kedua orang tua. Nah, ini adalah juga merupakan ayat yang menjelaskan tentang berbuat baik kepada kedua orang, perintah untuk berbuat baik yang Nah, masih juga dalam ayat yang lain, ayat berikutnya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Ini lagi-lagi itu, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada kedua orang tua dan dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaan, maka ya sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya uffin, wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qaulan karima, dan janganlah kamu membentak dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Itu sejumlah ayat yang bisa kita sebutkan, di mana kalau kita mau melihat dilala daripada ayat itu, khususnya yang berkaitan dengan berkaitan dengan ihsan, birrul walidaini, itu cukup jelas bahwa di situ sangat ditegaskan, sangat ditekankan akan keharusan berbuat baik kepada kedua orang tua. Dan ya secara zahir bisa kita katakan bahwa ayat-ayat tersebut menjelaskan keharusan tersebut, keharusan melakukan ihsan, menaikkan ihsan itu sendiri. Nah, tentu bukan hanya dalam ayat-ayat, tapi juga ada sejumlah riwayat-riwayat yang ya mungkin cukup banyak ya, riwayat-riwayat yang menjelaskan tentang birrul walidaini ini. Dan di sini kita coba sebutkan beberapa riwayat ya, di mana riwayat yang pertama Al-Imam As-Shadiq, dari Imam Shadiq alaihi salam, fi qaulihi ta'ala wa bil walidaini ihsana. Dan Imam Shadiq alaihi salam dalam kaitannya dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan wabil walidaini ihsana, di mana ihsan di sini beliau menjelaskan bahwa al-ihsan an tuhsina sohbatahuma wa alla tukallifahuma ayyas'alaka syai'an mimma yahtajan ilaihi wa in kana mustaghnin. Nah, di sini dikatakan bahwa Imam Shadiq alaihissalam dalam kaitannya bersabda tentang ayat wabil walidaini ihsana itu, beliau menjelaskan bahwa ihsan di sini adalah berarti berbuat baik kepada keduanya dan tidak membiarkan mereka secara terpaksa mengungkapkan apa yang menjadi kebutuhannya dan meminta kepadamu meskipun mereka tidak membutuhkannya. Akan tetapi ya penuhilah kebutuhan mereka sebelum mereka terpaksa mengungkapkannya. Ini adalah salah satu riwayat yang menjelaskan bahwa ya terkadang kita kan kalau ingin memenuhi kebutuhan
keperluan daripada orang tua kita kan, ya kita biasanya menunggu apa yang dia butuhkan, apa yang dia perlukan. Tapi di sini dijelaskan bahwa ya jangan sampai mereka terpaksa untuk mengungkapkan apa yang mereka inginkan. Jadi jangan wa alla tukallifahuma, jangan sampai kalian membebani keduanya, ayas alaka syai'an, untuk meminta kepada kalian syai'an mimma yahtaju ilaihi, itu apa yang dia perlukan, apa yang dia butuhkan. Jadi berupayalah untuk sebelum dia meminta apa yang dia butuhkan, kita perintahkan untuk memenuhinya. Nah, ini menunjukkan betapa pentingnya kita itu berbuat baik, melakukan ihsan kepada kedua orang tua. Nah, kita coba lihat riwayat berikutnya, di mana riwayat ini juga masih bersumber daripada Imam Shadiq alaihi salam, di mana dikatakan birrul walidain min husni ma'rifatil abdi billahi idla ibadata asra'u bulughan bisahibiha ila ridallah ta'ala min hurmatil walidainil muslimin liwajhillahi lianna haqqal walidaini mushtaqun min haqqillahi ta'ala idza kana ala minhajid din was sunnah wala yakunani yamna'anil walad min ta'atillahi ta'ala ila ma'siyatihi wa minal yaqin ila syak wa minaz zuhdi ila dunya. Nah, dikatakan bahwa berbuat baik kepada kedua orang tua itu merupakan buah dari ilmu dan keimanan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada ibadah yang lebih mendekatkan seseorang kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala daripada berbakti kepada kedua orang tua yang muslim. Karena hak kedua orang tua bersumber dari hak Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentu saja dengan syarat kedua orang tua berada di jalan agama dan sunnah Islam dan tidak menghalangi anak untuk mematuhi, mentaati Allah, tidak memaksa mereka untuk bermaksiat dan tidak memaksa mereka untuk berubah dari yakin kepada ragu-ragu, dari zuhud kepada cinta dunia. Nah, ini tentu poinnya di situ kan dikatakan birrul walidaini min husni ma'rifatil abd. Nah, untuk mengetahui derajat atau makrifat seseorang, pengetahuan seseorang tentang Allah Subhanahu wa taala itu bisa kita ketahui, bisa kita uji lewat ya birrul walidaini itu. Jadi birrul walidain menjadi ukuran, menjadi tolok ukur seseorang itu memiliki makrifat yang baik terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, hal ini menunjukkan bahwa ya birrul walidain itu adalah sesuatu yang sangat-sangat penting. Nah, kalau kita ingin mengatakan bahwa berdasarkan ayat-ayat yang kita kutip sebelumnya itu, atau juga dua riwayat yang kita kemukakan di sini, itu akan memberikan
pengertian kepada kita bahwa yang namanya birrul walidaini itu adalah sesuatu yang mesti dan harus kita tunaikan. Nah, itu saya kira yang bisa kita ungkapkan ya pada kesempatan kali ini. Insyaallah tentu teman-teman bisa memahami dan bisa mengembangkan. Karena kalau kita bahas ayat per ayat itu tentunya ada banyak penjelasan ya, penafsiran terkait ayat-ayat itu. Jadi saya berharap bahwa ketika menyebutkan satu ayat itu ya teman-teman punya inisiatif sendiri untuk merujuk kepada tafsir-tafsir yang ada untuk mendapatkan penjelasan-penjelasan tentang ayat tersebut. Karena ya satu ayat itu tentunya perlu penjelasan. Nah, di sini kita hanya sekedar mengutip lalu mencoba untuk mengisyaratkan. Nah, sebatas itu saja. Untuk penjelasan lebih jauh bisa saja kita misalnya kemukakan penjelasan dari para ulama dan seterusnya seperti apa penafsirannya. Tapi ya itu memerlukan ruang tersendiri. Itu saya kira yang bisa kita sampaikan pada sesi ini. Mohon maaf, mohon doanya semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.